Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, Bitcoin Update hari ini kita akan selingi juga dengan macroeconomic update karena besok juga akan ada rilis data yang lumayan gak kalah penting ya karena ada hubungannya dengan inflasi. Plus hari ini kita ngelihat GDP itu dirilis sedikit lebih baik daripada forecastnya. Sebenarnya nggak sedikit sih, 0,3% untuk GDP sebuah negara seperti Amerika tuh sangat bagus ya. Nah, memang kalau di-compare dengan previousnya, aktualnya itu masih lebih rendah ya, 2,9%. Tapi di sini dikatakan better than expected karena diharapkan oleh para pelaku pasar tuh di 2,6%, tapi ternyata di 2,9% rilisnya. Nah, lalu apa implikasinya terhadap kondisi Bitcoin dan kawan-kawan? Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan kita menilai dari posisi makroekonomi, news event, update, sebenarnya kalau kita lihat dari dia punya US dollar ya, ini menguat. Hari ini teman-teman bisa lihat ya, per dia rilis data itu sekitar jam 20.30 malam, penguatan ya, kita ngelihat harganya nge-spike lumayan signifikan. 2 jam pertama itu naik, kemudian beberapa jam berikutnya terkoreksi atau turun gitu. Dan kalau saya lihat sih bigger picture-nya memang dolar kondisi sendiri juga memang menunjukkan adanya descending trend line yang lumayan nahan ya sebagai resistance-nya. Jadi somehow walaupun kita ngelihat dia menguat karena GDP, tetap aja kena reject lagi-lagi dari trend line ini. Jadi memang saya pikir sentimen yang dibangun akibat dari kenaikan suku bunga di angka 0,25% itu masih jauh lebih berat ya dibandingkan dengan GDP hari ini. Walaupun GDP itu kita ngomongin sebuah kecepatan, ya bisa dibilang bukan kecepatan lah ya, kita bisa bilang kondisi ekonomi suatu negara, dan itu kita ngomongin bukan Indonesia, bukan ngomongin negara-negara berkembang, tapi kita ngomongin negara besar seperti Amerika Serikat. Besar akan apa? Besar akan hutang ya, kita udah tahu teman-teman. Nah, 0,25% itu udah 98%, jadi kayak udah hampir pasti akan naik segitu di pertemuan Februari mendatang. Yang dipertanyakan adalah Maretnya. Kalau misalnya Maretnya juga masih 84% di 475.500, ini kan berarti 0,25%. Kemudian bulan Mei berarti kemungkinan udah flat suku bunganya. Nah ini ya, 475.500, 56% saat ini suku bunga peluangnya atau probabilitasnya. Jadi kalau menilai dari kondisi ini kalau menurut pandangan saya sih ya, nanti yang menguatkan adalah statement Jerome Powell lagi-lagi press conference dan statement Jerome Powell akan menguatkan. Nah ini mungkin kita akan bikin satu live streaming khusus seperti biasa, kita bahas tentang kondisi makroekonomi, kita kasih kesempatan buat teman-teman juga mungkin bertanya koin-koin pilihannya, karena tadi kita udah bahas ya, lengkap banget nih OP. Kalau teman-teman nggak nonton, sayang, karena di sini saya ngebahas lengkap full analysis dari time frame besar, trend sampai ke miniatur time frame atau lower time frame-nya, dan bagaimana cara kita manfaatin itu dari perspektif saya. Jadi saya ada sharing banyak di sana, make sure kalian nonton. Nah, hari ini lebih tepatnya nanti malam itu akan ada PCE, jadi price consumer expenditure. Ini ada hubungannya sekali lagi dengan inflasi. Secara ekspektasi sih kelihatannya akan turun ya. Adapun yang akan naik juga seperti yang di MOM ini. Kalau misalnya MOM ini sih month over month, yang YOY itu yearly over year, year over year ya, yang tahun lalu dengan yang tahun sekarang dibandingkan gitu, yang bulan Desembernya. Dan ya sebenarnya mungkin saya nggak terlalu concern karena memang ini bukan seperti CPI atau PPI yang bener-bener impactnya tuh kerasa banget gitu loh, NFP bahkan ya. Jadi PCE ya medium impact, tapi sedikit banyak akan ada pengaruh lah, volatilitas minimal, bukan untuk mungkin market kriptonya langsung, minimal untuk dolar index, karena lagi-lagi dolar index menurut saya sudah berada di ambang ambang kejatuhan ya. Ini kalau misalkan dia drop berarti value-nya akan turun lagi gitu ya terhadap mata uang lain, dan tentu saja kita ngomongin Bitcoin terhadap USDT atau USD ya udah pasti akan ada pengaruh juga. Alright, so Bitcoin di time frame daily, what happened? Ya, setelah hari ini dolar indeks menguat. Yang menarik sebenarnya, dolar indeks memang menguat, tapi Nasdaq, S&P 500 semuanya juga menguat. Jadi dari sisi Nasdaq sendiri sebagai salah satu aset berisiko yang diperdagangkan, ini kita akan ngetes terhadap level of resistance-nya. Lumayan major. Somehow kalau Nasdaq berhasil break, saya pikir ini akan membuat dorongan juga ya untuk market yang lainnya seperti Bitcoin salah satunya untuk ikut menguat juga.
Nah, pertimbangan saya sebenarnya di sana. Itu salah satu yang saya perhatikan. Dan kalau kita lihat dari sisi time frame daily, kemarin kita ada bahas sama teman-teman 23.000 adalah satu level yang sulit untuk di-reclaim. Tapi kita ngelihat nih penentuan sentimen Bitcoin break or reject, ini clue-nya karena balik lagi saya ajak teman-teman untuk lihat di lower time frame. Karena pergerakan dari lower time frame itu secara nggak langsung mempengaruhi yang time frame lebih besar. Dan tentu saja pada saat hari ini kita ngelihat spike harga tertingginya itu ada di 23.800 dolaran lebih kurangnya. Tapi langsung kena reject lagi. Jadi pertanyaannya adalah ini confirm or just a fake out? Ya kan? Kalau buat saya sih sebenarnya saya nggak terlalu concern ya untuk ngelihat time frame daily, apakah ini fake out, apakah ini real, apakah ini false. Yang paling penting adalah teman-teman sekali lagi follow up di lower time frame-nya. Nah, yang menarik sebenarnya buat saya, secara saya pandang melihat di lower time frame adalah, teman-teman lihat ya, dari time frame yang 4 jam, ini saya pakai chart yang nggak saya otak-atik, yang lebih clear gambarnya, kalian bisa lihat bagaimana reaksi Bitcoin every time dia ngetes EMA 21, dan for kesekian kalinya, di sini pertama kita ada pin bar yang kemarin, untuk kesekian kalinya kita mendapatkan doji, dan itu tepat di EMA 21, and then reclaim, and then turun lagi, another spinning tops atau doji lagi, and then close candle, bull, kembali lagi ke EMA 21 dan terakhir boom nge-spike ya harganya. Tapi ya teman-teman seperti yang tadi saya jelaskan, coba lihat di time frame 4 jam apa yang terlihat di sini, it's just a fake out. Oke, kita nggak pernah ke sini. Ini cuman sekedar mungkin buat bersih-bersih aja ya. Mungkin ada yang nge-short. Jadi dia bersih-bersih dulu nih, dimakanin dulu, habis itu dibanting lagi turun ke bawah. Nah, sementara sebenarnya kalau saya ngelihatnya atau saya perhatikannya adalah kita punya area resistance di sini. Oke, this resistance itu harusnya udah berfungsi sebagai support ya. Kalau kita lihat di sini, ini udah berfungsi sebagai support. Berapa kali kita ngetes ke level itu lagi-lagi ketahan. Oke, jadi kalau buat saya sederhananya adalah kalian perhatikan di sini ada possibility membentuk descending triangle. Sebelumnya kayak gini, mungkin saya akan adjust kalau misalnya kita ngelihat dia kayak gini gagal terus kan. Jadi yang posisi di sini mungkin saya akan ada adjustment, so I'm gonna switch it jadi seperti ini ya. Ini kalau misalkan secara time frame 4 jam, karena kalau di time frame 1 jam kamu bisa lihat seakan-akan itu yang justru invalid. Jadi ini adalah satu kondisi yang menurut saya rancu dan menurut saya agak bias ya. Di satu sisi kita ngelihat ini kalau perhitungan saya based on wave count, Elliott wave, saya lihat di time frame 1 jam ini adalah wave 1 pullback ke wave 2 karena higher low, technically ini udah confirm ya. Kemudian dia naik impulsif, berarti kan wave 3. Nah, dia turun, ini korektif. Nah, kalau misalnya ini korektif, ada beberapa possibility. Bisa jadi membentuk semacam another triangle, which means progresnya mungkin this one is A, and then B, and then C, D, and then E, baru kemudian dia nanjak ya. Dan ini untuk wave 4. Atau kondisinya mungkin hanya wave A, B, and C aja. Habis itu dia ya harusnya nanjak lagi gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya sih karena kita berpotensi tersideways ya, saya pikir ini akan menjadi proses atau fase koreksi yang jadi sedikit lebih panjang lah ya. Dan itu berarti melibatkan semacam chart pattern juga dan bisa jadi bentuknya semacam triangle. Nah, sebenarnya clue-nya adalah selagi EMA 21 bertahan di time frame 1 jam dan juga pada time frame 4 jam, ini sebenarnya masih oke untuk di follow up dalam tanda kutip. Ya kita katakan bahwa masih ada possibility nih level 24.000 bisa dites. Dan kita ngelihatnya ini saya ngukur juga berdasarkan Fibo extension. Jadi kalau kalian gunakan Fibo extension like this for example, saya tarik dari I think wave 1 ya. Wave 2. Sebentar teman-teman, saya geser dulu. Di sini wave 2, kemudian kita tarik ke pullback-nya, ini potensi untuk wave 5, which one, this one. Oke, saya keluarin dulu 10618,786. Nah, more or less kayak gini. Kalian bisa lihat, karena kita baru tahunya kan ibaratnya gini, ini adalah lowest price ya so far untuk potensi wave 4. Nah, kita belum dapat konfirmasi sampai adanya break dulu nih pada resistance-nya. Kalau misalkan sudah break baru confirm. Oke, nah itu ya satu yang perlu teman-teman perhatikan kalau menurut saya. Dan untuk skenario invalidasinya adalah selama Bitcoin tidak break lebih rendah daripada level 22.700, maka situasi kita masih fine.
ya. Berarti ini masih berlanjut nih, masih ada possibility seperti yang tadi kita jelaskan ke teman-teman. Tapi kalau seandainya ternyata kita break dari sana, antisipasinya adalah balik lagi ke time frame 4 jam, kamu bisa lihat bahwa masih ada possibility of descending triangle. Nah, ini adalah satu possibility juga ya, kita ngelihat bisa menjadi awal dari koreksi yang cukup major pada Bitcoin. Jadi ini yang perlu diwaspadai untuk saat ini, terutama dari time frame daily, karena kita ngelihat gagal terus nih ya untuk close bener-bener strong di atas level $23.000. Nah, pertanyaan lagi, hari ini mampu nggak dia close di atas 23.000? Alright, so itu dia teman-teman untuk update saya seputaran Bitcoin. Hopefully teman-teman bisa dapat gambaran cukup clear, bisa antisipasi juga terhadap progress tradingnya. Dari saya kesimpulannya tetap sama, buat teman-teman yang ongoing trade, sebisa mungkin kurangin ya, porsi tradingnya kurangin. Kenapa? Karena FOMC ya, awal bulan Februari, kita nggak pernah tahu Jerome Powell bakal ngomong apa dan apa impactnya terhadap market nantinya. Jadi buat saya sih lebih baik kita sedikit mengurangi spekulasi, karena kita nggak bisa tebak dengan pasti apa yang akan dia ngomongin. Teman-teman silakan aja berpendapat, cuman saya cukup yakin ya nggak semuanya bisa tepat 100% gitu ya. Kalaupun benar, ya beruntung ya. Berarti memang, ya saya nggak tahu apakah orangnya rajin baca atau memang dia bisa baca masa depan. Intinya itu aja sih ya. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching and happy Friday everybody ya. God bless everyone. Have a nice weekend too. Cheers guys. Goodbye.